welcome home, welcome back to God's World. Dan saya ucapkan Happy New Year. Soalnya ini sudah mencapai 2019, dimana Tuhan akan bekerja sangat beda, sangat luar biasa di tahun ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita perlu untuk dekat selalu dengan Tuhan. Seperti dengan judulnya, saya akan khotbah mengenai Walk with Holy Spirit, berjalan dengan Holy Spirit atau Roh Kudus. Ya, sangat penting sekali kita anak Tuhan itu mengetahui kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang sempurna, dan bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kadangkala kita memikirkan apa yang kita pandang baik, tetapi kita nggak tahu bahwa apa yang Tuhan siapkan jauh lebih baik. Tuhan berkata bahwa jalanku bukan jalanmu. Jadi segala yang kita pikirkan selalu di bawah ekspektasi Tuhan, selalu di bawah apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatanmu dan kekuatanku, tetapi tetap setiap pagi kita fokus ke Tuhan dulu sebelum kita melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lainnya. Dan di sini sangat penting sekali walk with Holy Spirit. Sangat penting sekali untuk kita bisa taat dan setia akan perintah Tuhan. Apapun itu, yang jelas ada di Alkitab. Jangan ngikutin perintah yang gak jelas, yang mungkin siapa yang ngomong, apa yang ngomong, sesuatu yang ditulis, kecuali bukan Alkitab. Sebab yang namanya Alkitab adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Segala sesuatu yang ditulis di Alkitab sudah pasti itu betul, sudah pasti itu perfect. Jadi jangan mencobai, jangan menguji hal yang lain. Jadi sangat penting untuk kita mempunyai Alkitab, apalagi Alkitab yang buku. Kenapa demikian? Jika Anda dan saya memiliki Alkitab yang di handphone atau aplikasi, itu nggak bagus. Soalnya kenapa? Ada kalanya sesuatu itu mesti kuno. Di tengah-tengah hal-hal yang canggih-canggih kayak gini, teknologi maju, ada satu hal yang kita mesti kuno, yaitu adalah bagaimana kita mengikut Tuhan. Kita menggunakan Alkitab yang buku. Kenapa demikian? Jika pada aplikasimu diubah 1-2 kata, kita nggak akan tahu. Bahkan saya pun juga nggak akan tahu, Anda juga nggak akan tahu. Kita baca, oh seolah-olah itu adalah firman Tuhan. Padahal itu adalah firman Tuhan yang telah dimodifikasi oleh manusia supaya dengan tujuan tertentu, sehingga kita membacanya enak gitu. Ya, padahal bukan masalah enak nggak enak, tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita lakukan. Dan jangan hanya membaca, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Sebab alangkah lebih berbahagialah yang melakukan firman Tuhan dibandingin membaca. Dan di sini Tuhan betul-betul titipkan satu hal yang khusus, di mana 2019 adalah waktunya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita dikenalkan dengan suatu pribadi Tuhan yang lain, yaitu adalah Holy Spirit. Di mana Holy Spirit ini betul-betul semacam suatu pribadi Tuhan yang bisa mengingatkan kita setiap waktu. Entah kita mau melakukan sesuatu, atau kita ambil keputusan, atau kita mau lakuin hal-hal yang semacam investasi atau apa, Holy Spirit bakal ingetin kita mengenai banyak hal. Kalau kadang-kadang kalau saya punya pengalaman, kalau hati saya nggak enak, saya nggak akan ambil sesuatu itu meskipun kelihatannya menguntungkan. Soalnya ya ketika berjalan bersama dengan Tuhan akan ada something, ada semacam penanda yang aneh-aneh. Jadi kalau hati saya nggak enak, saya kehilangan damai, maka ya saya nggak akan ambil suatu hal itu. Jadi kita langsung aja baca ya ayatnya di mana. Kita akan baca di Matius yang ke-24 ayat yang ke-44. Ya, di sini judulnya adalah mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi penting sekali. Kenapa kok kita butuh berjalan dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus ini? Kenapa? Soalnya kita nggak tahu kapan anak manusia datang kembali, kapan Yesus kembali datang. Kita nggak tahu itu, so kita mesti berjaga-jaga. Saya nggak akan bahas mengenai yang lain, mengenai gadis bijaksana dan bodoh, itu nanti aja next time di hal-hal yang lain. Tapi Tuhan ingin kalau kita itu berjaga-jaga. Kenapa kok demikian? 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Dan ada 2 wanita yang di penggilingan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jadi ada semacam chance atau waktu atau kesempatan di mana kalau Anda nggak siap-siap, kesempatan itu akan hilang alias ditinggal. Dan di sini pada ayat 44 kita akan baca
Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jelas Yesus datang di saat yang kita nggak duga. Banyak sekali semacam yang ngomong ya, oh tanggal sekian kiamat, oh tahun sekian kiamat, mana nggak ada buktinya. Soalnya kenapa? Yesus pun bilang pada saat kedatanganku yang kedua kali, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat di surga nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Anak pun nggak tahu, alias Yesus pun mau sok-sok nggak tahu gitu loh. Jadi hanya Bapa di surga yang tahu mengenai kedatangannya kapan. Tepatnya tahunnya sekian, tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian, jam sekian, detik sekian, hanya Tuhan yang tahu. Dan dia akan datang dan semua dunia bakal lihat dia. I don't know bagaimana untuk bisa membuat satu wujud dalam semua dunia melihat, saya nggak tahu. Tetapi saya yakin tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Sangat gampang, mujizat sangat mudah. Jadi saya nggak perlu mendebatkan bagaimana Tuhan akan muncul dan kenapa kita semua dunia ini bisa melihat dalam waktu yang bersamaan. Ada Tuhan di situ muncul, datang kedua kali. I don't know. Otakku akan pecah untuk memikirkan semua itu. Saya nggak usah memikirkan apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah planningkan. Saya nggak usah pikirkan, sebab planningnya Tuhan jelas. Itu adalah sebuah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi nggak usah kita itu menduga-duga, kayak kita semacam memprediksi juga, nggak usah. Jadi yang kita butuhkan adalah taat, setia, dan berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Di sini sangat jelas sekali bahwa kalau ada maling datang ya, maling datang itu nggak akan ngomong ke yang punya, aku nanti maling ke tempatmu jam 11 malam, siap-siap ya, nggak mungkin. Kedatangan Tuhan itu seperti maling, tiba-tiba datang kemudian ludes semua. Jadi ya, kita nggak bisa, selain siap-siap nggak ada jalan lain. Semua prediksi manusia, apa yang diplanningkan manusia, itu pasti gagal, nggak mungkin gitu loh. Sebab ya hanya Tuhan gitu loh. Tuhan bisa kasih tahu, Holy Spirit bisa kasih tahu apa yang belum kau lihat, belum ada di telinga, dan juga belum timbul dalam hati. Itu Holy Spirit, hanya Tuhan yang bisa kasih tahu. Dan untuk kedatangannya di sini Yesus juga memilih bungkam, memilih untuk nggak mau sok tahu, supaya kita manusia nggak ada yang sok tahu mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi yang saya pastikan adalah Tuhan pasti akan datang kedua kalinya. Kapannya? I don't know, saya nggak mau tahu dan saya nggak mau sok tahu mengenai hal itu. Jadi kalau yang mau datang aja memilih untuk nggak tahu, jangankan kita semua manusia, please jangan sok tahu semuanya. Buat apa kita sok tahu gitu ya? Apalagi ini mengenai keselamatan. Jadi wow gitu loh. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita memiliki banyak benefit. Dan kalian bisa baca juga fullnya ayat yang tadi di pasal yang 24, baca full semuanya. Pasti kalian akan mendapatkan sesuatu. Dan di sini betul-betul wow, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ketika penyertaan Tuhan itu ada. Ketika saya berjalan dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita nggak bisa lampaui, tapi bisa dilampaui dengan mudah. Bukan menggampangkan segala sesuatu, no. Tapi ada kuasa Tuhan yang membuat segalanya itu bisa kita lalui dengan mudah. Kadang-kadang kita itu memikirkan banyak hal sampai bulet. Kita nggak tahu, masa depan gimana, besok makan apa, pekerjaan gimana, setelah kuliah, setelah studi gimana, mesti kayak gimana, pasangan jodoh dan lain-lain gimana, pernikahan bagaimana, kapan nih menikah dan lain-lain. No, kamu mesti pentingin Tuhan. Tuhan bakal sediakan semuanya itu. Matius 6:33. Jadi dimana kalau kita bisa hidup dengan tulus, rendah hati, humble, dan juga kudus di hadapan Tuhan, kita bakal ya istilahnya gimana ya, istilah dalam tanda kutip, Tuhan yang bakal susah-susah demi kita. Papa bakal susah-susah demi anaknya. Jadi bukan kita sebagai anak yang susah payah bingung masalah kayak gimana, tapi Bapa kita yang di surga yang bakal susah payah dalam tanda kutip. Tuhan tidak pernah susah payah. Bagi Tuhan semuanya mudah. Tapi kadang-kadang manusia itu nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, nggak bisa melihat mujizat Tuhan. Dia hanya bisa melihat yang wow, tapi dia nggak bisa melihat bahwa ada something, ada sesuatu yang Tuhan betul-betul kasih everyday, setiap saat. Seperti nafasmu saat ini Tuhan kasih setiap saat.
detik di mana nafasmu diambil, mati sudah. Jadi Tuhan selalu kasih kesempatan. Tuhan itu adalah Allah yang selalu ngasih kesempatan kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia betul-betul Bapa yang sempurna. Tidak ada Bapa di dunia ini yang jauh, apalagi menyamain dengan Bapa yang ada di surga. Sangat beda sekali. Tetapi kita yakin bahwa ketika kita fokus sama Tuhan, masalah itu bukannya nggak datang ya. Masalah akan datang. Tetapi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, masalah tetap akan datang, tapi kita akan bingung, kita kewalahan, kita lelah. Dan mungkin yang keempat, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sebab gimana? Kita mengandalkan kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan. Dimana kalau kita menggunakan kekuatan Tuhan, percayalah, setiap masalah pasti selesai. Nggak mungkin nggak. Dan kalau kita hidup dalam Holy Spirit, ada sesuatu yang lain, kita akan berbuah, kita akan menuai sesuatu. Ketika kita menabur sesuatu, kita dekat sama Tuhan, itu adalah sebuah kita menabur sesuatu. Lalu kita pasti akan menuai. Menuai itu apa? Segala hal, tuai-tuaian, semacam buah-buah yang Tuhan sudah sediakan, 9 buah Roh Kudus, itu akan kita tuai juga. Ya, jadi banyak sekali benefitnya. Dan kita nggak akan menjadi sosok yang sok tahu dan lain-lain, tapi kita malah setiap saat kita akan humble dan pengen tahu, dan kita bahkan merasakan bahwa aku pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Aku nggak pernah tahu bagaimana Tuhan, aku pengen selalu lebih mengenal Tuhan. Dan ya, berjalan dengan Holy Spirit atau Roh Kudus itu adalah hal yang paling utama di tahun ini. Dan janganlah engkau pergi atau aktivitas tanpa menjalin hubungan dengan Tuhan dahulu, sebab sia-sialah yang kau bangun, hai manusia. Sia-sialah, itu nggak akan kuat, itu akan menjadi puing-puing dalam sekejap. Tetapi apa yang Tuhan bangun itu akan kokoh. Bangunan yang kokoh itu di bawahnya itu ada batu-batu yang teguh. Jadi kalau kita punya landasan iman yang kuat, kita mempunyai iman yang hebat, big faith, kita bisa melalui semuanya itu. Bukan sebabnya kita hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Dan kita sebagai anak gak segan-segan meminta bantuan ke Tuhan. Jangan sungkan minta ke Tuhan. Kalau nggak minta ke Tuhan, minta ke siapa? Minta ke tetangga. Jangan ya, fokus sama Tuhan, minta ke Tuhan. Jadi ketika Holy Spirit sedang melawat, ya percayalah sesuatu akan terjadi. Kesembuhan terjadi, berkat melimpah, keselamatan ada. Jadi ketika kita ikut dengan Tuhan, ada benefit lain di mana sekeliling kita bisa merasakan Tuhan oleh adanya kita. Bukan kita yang sok suci, bukan kita yang sok kuat, bukan kita yang sok dekat, tetapi adanya favor Tuhan yang mengikuti. Sehingga yang gak kenal sama Tuhan ada semacam feeling kayak gini, kok ada sesuatu yang beda, kok dia beda sekali, dia gak sesuai dengan teman-temannya, dia gak sesuai dengan golongannya, ada sesuatu yang beda pada anak muda ini. Contohnya seperti itu. Jadi lebih baik saya jadi sesuatu yang beda itu ketimbang saya ngikutin dunia ini yang foya-foya, minum-minuman, pesta, dan lain-lain yang gak membangun. Omongan binatang. Tapi saya ingin selalu omongan membangun, ada firman Tuhan diucapkan melalui mulut saya, dan itu bisa menguatkan yang lain, itu bisa membangun kehidupan yang lain. Lebih baik membangun kehidupan. Latihlah iman, itu lebih penting dibanding latih jasmani, sebab banyak manfaatnya. Jadi ketika kita melatih iman, itu sangat-sangat penting. Ada banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan atau dengan otot, tapi banyak hal itu bisa diselesaikan dengan kita mempunyai iman. Sebab itu janganlah malas, latihlah iman setiap saat, sebab di sini kita pasti akan beroleh kemenangan dan kemenangan, alias langganan menang. Kalau cuma sekali menang, itu hanya hidup menang. Tapi kalau berkemenangan, itu langganan menang. Dan ketika kita hidup bersama Tuhan, kita pasti akan langganan menang. Langganan menang nggak mesti kita masalah duit, enggak. Bukan kekayaan, no. Tapi ada something yang nggak bisa dibeli dengan kekayaan atau duit itu. Nominal sekian pun nggak bisa dibeli. Siapa yang bisa beli mujizat? Nggak ada yang bisa. Tapi yang mengadakan mujizat, kita yang dipakai Tuhan, anak-anaknya mengadakan mujizat, mesti menjadikan mujizat sebagai hal yang biasa, bukan hal yang wow. Memang Tuhan itu wow, tapi mujizatnya mesti
biasa dalam kehidupan kita. Janganlah kita seperti yang nggak percaya. Manusia nggak percaya yang, wah ada mujizat Tuhan. Nope. Stop. Tapi jadikanlah mujizat Tuhan itu adalah sebagai hal yang biasa bagi anak-anak Tuhan. Sebab kita adalah pelayannya, kita adalah anaknya. Kalau anak punya hak, anak dikasih kuasa. Kuasa itu untuk yang lain. Ketika engkau mendapatkan yang cuma-cuma, engkau bagikan juga ke yang lain cuma-cuma. Seperti pengemis yang dapat kue, dia akan bagiin ke pengemis yang lain. Kita ini pengemis, kita ini bukan siapa-siapa. Segala sesuatu yang Tuhan kasih, waktu, hidup, kekayaan, lain-lain, pekerjaan, promosi, dan lain-lain, itu datangnya Tuhan. Segala pencobaan bukan Tuhan yang kasih. Bisa aja iblis, bisa aja engkau yang kasih pencobaan buat hidupmu. Jadi ya, jangan salahkan Tuhan. Pencobaan bukan Tuhan yang kasih. Tuhan kasih kekuatan untuk melalui pencobaan itu, sehingga kita bisa kuat melalui itu semua. Jadi ya, gak tahu kenapa dibawa Tuhan ke situ. Masalah berjalan dengan Tuhan itu betul-betul masalah yang susah gampang. Akan ada banyak yang jatuh, gak tahu kenapa. Akan ada banyak masalah tahun ini. Akan ada banyak yang gak setia tahun ini. Tapi berbahagialah engkau yang setia. Ya, seperti kata-kata Tuhan juga ada, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil ikut Tuhan, sedikit yang mau taat, sedikit yang selamat, sedikit yang mau jadi bahan berkat bagi yang lain, sedikit yang mau melakukan kehendak Tuhan. Is that you? Apakah itu kamu yang dipanggil doang, atau kamu yang dipilih? It's your decision. Ya, itu adalah mengenai khotbahnya sudah selesai. Sangat-sangat simple, sangat-sangat singkat. Semoga aja kalian bisa menuai berkat atas khotbah ini. Dan saya ingin mendoakan Anda mengenai berjalan dengan ketaatan, sehingga Anda semua yang bisa menonton video ini bisa berjalan dengan ketaatan. Saya tidak akan ngomong bahwa tidak akan ada masalah pasti akan datang. Tapi ketika kita taat, kita bisa tahu dan bisa menghandle ini masalah, ini bukan. Ini penyelesaiannya seperti ini nggak ada penyelesaian, nggak usah selesaikan, bukan masalah soalnya. Ya, langsung aja kita akan doa. Yuk, Tuhan Yesus sama berdoa Tuhan. Buat yang menonton video ini, Tuhan Yesus sama berdoa, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, ubah hati kami Tuhan Yesus semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Bukan dengan motivasi tertentu Tuhan, tapi kami tulus menyembah-Mu. Kami tulus sebagai anak-anak-Mu. Tolong Tuhan, tumbuhkanlah Tuhan Yesus kehidupan yang setia, taat pada firman Tuhan. Tumbuhkanlah Holy Spirit yang semakin kuat pada kami semua. Saat ini juga penyertaan-Mu akan semakin kuat akan kami Tuhan yang percaya padamu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan melalui banyak hal tahun ini dan kami akan menang akan banyak hal itu. Hamba berdoa Tuhan Yesus, segala penyertaan, favor Tuhan itu ada pada kami semua saat ini juga Tuhan, yang berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kuasa, kesembuhan, berkat dan lain-lain akan mengikuti di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Thank you Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, itu sekilas mengenai khotbahnya, cukup singkat. Dan saya pengen banget untuk kita semua setia. Sebab lebih baik setia dan selamat dibanding Anda foya-foya, pesta-pesta, tetapi Anda dicampakkan ke dalam api atau di tempat yang gelap penuh dengan retakan gigi. Ya, sekilas mengenai videonya. God bless you. Bye-bye.